Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 5 Kultivasi Pertama Part 1. Begitu Xiaoyan melangkah ke menara, ledakan informasi energi mengalir ke pikirannya. Di permukaan, pagoda ini tampaknya adalah pagoda pelatihan Tian Fenqi, tetapi nama aslinya adalah Pagoda Roh Kekosongan Zichen. Pengantar pagoda Zichen suling ini, Xiaoyan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Ini adalah keberadaan sebenarnya dari pagoda Tian Fenqi. Mengapa dia muncul dalam bentuk ini? Itu tidak diperkenalkan dalam informasi. Dan sepertinya Lao Zhan sengaja menyembunyikannya. Tidak banyak informasi untuk diperkenalkan. Dan tampaknya disembunyikan. Tetapi Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa menara kecil di tangannya tidak sesederhana kelihatannya. Xiaoyan memilah-milah pikirannya. Perlahan membuka matanya. Dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di depannya. Melihat wajah di depannya ini, Xiaoyan tercengang dan kagum. Yao Lao. Wajah ini mirip dengan Bu Yao. Dengan wajah yang sama dan senyum yang sama. Itu adalah replika Bu Yao. Xiaoyan merasa sedikit gemetar di hatinya. Dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ini jelas bukan Yao Lao. Kamu. Nama kamu Zhan Tua. Orang tua itu memandang Xiaoyan dan mengangguk dengan senyum yang sangat akrab. Wajahnya mengungkapkan sedikit misteri. Dia berjalan menuju Long Yi yang terbaring di tanah. Dia melambaikan jubah lengan bajunya. Dan energi aneh melewati tubuh Long Yi yang terbaring di tanah, tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan. Xiaoyan kembali sadar dan mulai mengamati menara. Dan menemukan bahwa menara ini masih agak berbeda dari menara Tian Shenqi. Pertama-tama, itu besar. Lapisan besar di depan Anda. Melihat sekeliling, Xiaoyan mengingat. Dari informasi yang baru saja muncul di benaknya. Dia menduga bahwa ini adalah lapisan pemurnian gas paling bawah di menara. Melihat area yang hampir sebanding dengan Star Terrace, Xiaoyan berpikir hatinya cukup tenang, terkejut. Kemudian Xiaoyan menemukan bahwa doki di menara ini jelas berbeda dari pagoda Ki Pembakaran Surgawi. Itu bukan doki biasa, tetapi ki asal kaisar. Pada saat ini, doki di tubuh Xiaoyan seperti memasuki platform bintang. Dan ada sedikit fluktuasi dengan sangat cepat. Dan ada sedikit ketekunan dalam ketidakjelasan. Tiba-tiba, Xiaoyan juga sangat terkejut. Keraguan Xiaoyan sebelumnya tentang menara ini mulai muncul lagi. Dan bahkan lebih makmur. Zhan Tua. Dari mana menara ini berasal? Dan mengapa ia bernafas? Xiaoyan menoleh untuk melihat Zhan Tua. Dan segera bertanya. Penampilan menara ini persis sama dengan menara Ki Pembakaran Langit. Tetapi bagian dalamnya sangat berbeda. Ketika saya berada di benua Doki, saya belum pernah melihat menara ini sama sekali. Tetapi mengapa ia datang ke sini untuk mengikuti saya? Menara di depanmu sebenarnya adalah menara Ki Pembakaran Surgawi. Old Zhan terus melambaikan aura emas di tangannya untuk menyembuhkan luka Long Yi. Sambil membalas Xiaoyan. Adapun Ki Pembakaran Surgawi yang kau rasakan. Perbedaan antara menara dan pertanyaan yang ingin Anda ketahui adalah banyak rahasia. Ada banyak rahasia tentang menara ini. Saya tidak dapat memberitahu Anda tentangnya sekarang. Tetapi saya akan memberitahu Anda nanti. Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku sekarang? Xiaoyan mengerutkan kening. Dan tentu saja sangat tidak puas dengan jawaban Old Zhan. Old Zhan memandang Xiaoyan, tersenyum ringan dan berkata, sudah kubilang. Aku khawatir aku tidak akan bisa hidup. Aku belum ingin mati. Hehe, kamu harus menjelajahi rahasia di menara ini. Sekarang kamu bisa masuk ke dalam dan berlatih dulu. Perasaan di sini benar-benar berbeda dengan di benua Doki. Xiaoyan mengangguk. Melihat wajah yang sangat mirip dari lelaki tua itu dan Yao Lao. Sepertinya dia tidak berbohong. Dia datang ke benua ini dan belum pernah berlatih sebelumnya. Xiaoyan juga memiliki rasa ingin tahu dan antisipasi. Jadi dia tidak banyak bicara.
dan kemudian memindahkan langkahnya ke tengah. Melihat Xiaoyan berjalan perlahan, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah Old Zan. Setelah Xiaoyan mengambil beberapa langkah menuju pusat, tekanan kuat langsung menekan Doqi di tubuh Xiaoyan, dan aliran Doqi tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat. Tetapi Xiaoyan tidak berhenti sama sekali. Artinya langkah kaki. Setelah beberapa langkah lebih sulit ke depan, wajah Xiaoyan sudah meneteskan keringat, dan tekanan kekuatan saat ini telah membuatnya tidak dapat mengambil langkah maju, dan berbisik dengan suara rendah, rumput. Apa-apaan ini? Kekuatan. Sangat kuat. Pada saat ini, Doqi di tubuh Xiaoyan hampir seperti siput. Mengalir perlahan. Tetapi Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa Doqi di tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiaoyan tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk berkultivasi. Jadi dia perlahan-lahan duduk, memejamkan mata, dan meludahkan udara putih dari mulutnya. Energi yang kuat tersedot dan ditarik masuk untuk sementara waktu. Seolah-olah seseorang yang sudah lapar untuk waktu yang lama tidak makan apa-apa. Energi ini secara liar dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu bahwa penyerapan ini akan memberinya peningkatan besar. Karena setiap Dodi baru akan memiliki peningkatan besar ketika mereka pertama kali datang ke benua Dodi. Tetapi seberapa banyak yang dapat mereka tingkatkan? Itu tergantung pada bakat dan kebaikan masing-masing orang, harta benda. Sekarang Xiaoyan telah memasuki pelatihan pertama di benua Lai Dodi. Pelatihan ini dapat berlangsung selama beberapa hari atau bahkan lebih lama. Dengan berlalunya waktu, energi penghisap liar di dalam tubuh perlahan-lahan akan melambat. Pada saat ini, di dantian Xiaoyan, ada sekelompok cahaya yang dipenuhi dengan aura kuat yang tak terlukiskan, dan energi di meridian sekitarnya mengalir deras. Dengan masuknya energi gila ini, aura Xiaoyan juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan sangat terkejut. Dia belum pernah mengalami peningkatan kecepatan seperti itu sebelumnya. Sangat cepat sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Sial. Menara ini benar-benar dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 5 Kultivasi Pertama Part 2. Di sekitar tubuh Xiaoyan, energi gila berubah menjadi titik cahaya energi di seluruh langit, yang tiba-tiba memenuhi seluruh lapisan pemurnian Qi, dan pada saat yang sama menutupi tubuh Xiaoyan dengan lapisan tebal cahaya energi, yang terus mengalir ke Xiaoyan, tubuh yang meradang. Old Zan memandang sosok hitam di tengah, yang ditutupi dengan bintik-bintik cahaya energi, menggelengkan kepalanya diam-diam, dan tersenyum pahit. Orang ini benar-benar pria yang tidak terduga. Itu tidak sederhana. Tidak heran dia menjadi selimut Chen Suling Pagoda. Pewaris yang dipilih, tampaknya, akan menyebabkan gelombang fluktuasi pada orang-orang tua dari klan Xiao. Di kamar Xiaoyan, sebuah pagoda emas memancarkan cahaya aneh perlahan melayang di udara. Bagian dalam ruangan juga seperti bagian dalam menara. Semacam energi biru muda mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan fenomena aneh ini juga dimulai di keluarga Xiao. Lapisan energi dibungkus, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, semua tetua keluarga Xiao, termasuk Xiao Li dan Xiao Long, bergegas ke kamar Xiaoyan, seperti yang diharapkan oleh Old Zan. Bukankah ini anggota klan baru Xiaoyan? Salah satu tetua berkata dengan lembut, melihat ke rumah yang dikelilingi oleh energi dan terus mengalir. Baik Xiao Li, yang berdiri di depan, dan Xiao Long, yang berdiri di belakang Xiao Li, memiliki ekspresi bingung di wajah mereka, dan segera mengangguk. Pada saat ini, hampir semua anggota keluarga Xiao bergegas untuk mendengar angin, dan untuk sementara mereka mengepung pintu Xiaoyan, dan ada diskusi yang bising. Adegan seperti itu sudah lama tidak muncul di keluarga Xiao. Sudah ratusan tahun yang lalu pada saat itu. Ada juga satu pemilik Skyfire di keluarga Xiao. Dan sekarang satu lagi telah muncul di depan mata semua orang. Mereka tidak tahu bahwa klan yang baru tiba di rumah itu adalah pemilik Chaos Shengyan, yang menempati peringkat pertama di Tianhuo di antara klan Xiao yang mereka bicarakan. Di antara kerumunan, ada beberapa sosok yang sangat mencolok. Dan temperamen mereka juga sangat berbeda dari banyak orang dari klan Xiao.
Melihat ruangan yang dikelilingi oleh banyak energi di kejauhan, wajah beberapa sosok juga melintas mencibir. Xiao Li tidak bisa menahan cemberut saat dia melihat kerumunan yang berisik. Sekarang adalah tahap paling penting dari kenaikan Xiao Yan. Jadi itu tidak boleh diganggu. Kesempatan untuk peningkatan yang hampir melompat semacam ini hanya untuk mereka yang baru ke benua Dodi dan berlatih untuk pertama kalinya. Dodi hanya memilikinya sekali. Dan itu tidak akan pernah muncul di masa depan dalam keadaan normal. Diam. Xiao Li menatap kerumunan berisik klan Xiao. Dan berteriak. Dan suara berisik dan kasar itu menjadi sunyi dalam sekejap. Dan alis Xiao Li sedikit melebar. Latihan pertama Xiao Yan sangat penting. Jadi tidak ada yang diizinkan untuk mengganggunya. Dan Xiao Li berbalik lagi dan berkata kepada semua klan Xiao. Tidak ada yang diizinkan mendekati rumah ini. Siapapun yang melanggar hukum keluarga akan ditindak dengan. Di klan Xiao, tidak ada yang berani menentang leluhur agung di depannya ini. Dan semua anggota klan Xiao mengangguk diam-diam. Kerumunan perlahan bubar. Dan kemudian Xiao Li segera mengatur agar beberapa orang menunggu. Jika dia tidak menyangka, latihan Xiao Yan kali ini mungkin akan berlangsung selama 10 hari setengah bulan. Atau bahkan lebih lama. Setelah mengatur semuanya, Xiao Li berbalik dan melihat ke kamar sebelum berbalik. Di pagoda emas di ruangan itu, seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan cahaya keemasan. Dan energi yang terkumpul di sekitarnya hampir mencapai keadaan penuh. Terus-menerus mengalir ke tubuh Xiao Yan. 2 hari telah berlalu. Dan penyerapan energi seperti itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sama sekali. Di belakang Xiao Yan, seorang bocah lelaki yang penuh listrik juga duduk bersila seperti dia. Bocah itu secara alami adalah Long Yi yang pingsan karena cedera. Pada hari dia dikirim, cedera Long Yi disembuhkan sepenuhnya oleh Zhan Lao. Dan kecepatan perawatan seperti itu memang sedikit luar biasa. Doki di tubuh Xiao Yan perlahan-lahan dipenuhi dengan jejak energi yang tidak dapat dijelaskan. Yang secara alami tidak bisa lepas dari deteksi Xiao Yan. Seperti yang diharapkan Xiao Yan. Ini adalah sumber energi kaisar. Melihat peningkatan pesat Doki di dalam tubuh, Xiao Yan juga sangat aneh. 2 hari telah berlalu. Dan dia akan berhenti dan beristirahat sebentar. Tiba-tiba, suara Old Zhan terdengar di dalam hatinya. Nak. Beberapa hari ini adalah waktu terbaik bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu menghentikannya, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Suara Old Zhan bergema di hati Xiao Yan. Waktu terbaik. Jika Anda berhenti, Anda tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Mengapa kamu mengatakan itu? Xiao Yan tidak tahu bahwa setelah Dodi datang ke benua ini, latihan pertama adalah waktu tercepat untuk meningkat. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak keraguan di hatinya. Ketika dia mendengar Old Zhan mengatakan ini, dia segera menolak ide untuk berhenti dan hanya bertanya dengan ragu. Old Zhan berkata dengan lembut, setelah setiap Dodi datang ke benua ini, latihan pertamanya akan sangat meningkat. Berapa banyak yang akan ditingkatkan? Tidak ada yang tahu. Ini terkait dengan bakat dan nasib baik setiap orang. Tapi pemandangan di depan dari saya memberi tahu saya bahwa Anda harus mempertahankan setidaknya 10 hari setengah bulan. Jangan khawatir. Luangkan waktu Anda. Setelah latihan, saya yakin Anda akan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Xiao Yan segera mengerti setelah mendengarkan kata-kata Zhan Lao. Ternyata dia telah meningkat begitu cepat dan sangat banyak karena dia berkultivasi untuk pertama kalinya di benua Dodi. Di benua Dodi, setiap Dodi baru akan memiliki kinerja seperti itu kesempatan. Dan menurut kata-kata Zhan Lao, dia masih terlalu dini untuk menyelesaikan latihan pertamanya. Dan dia tidak bisa berhenti di tengah. Xiao Yan menghela nafas lega. Untungnya, Zhan Lao mengingatkannya. Kalau tidak dia akan melakukannya. Telah menderita kerugian besar kali ini. Xiao Yan berhenti berbicara. Pikirannya tenggelam ke dalam kultivasi lagi. Dan kecepatan penyerapan tampaknya lebih cepat. Dengan penyerapan Xiao Yan, energi di menara berkurang. Tetapi energi di luar menara terus mengalir ke menara. Melihat ke arah menara, pemandangan seperti bintang-bintang di langit. Itu benar-benar spektakuler. Pada saat ini, di puncak menara ini,
Ada beberapa warna berbeda yang berkedip pada saat yang sama. Zantua mengangkat wajahnya, menyipitkan matanya dan melihatnya. Wajahnya sedikit bergelombang. Jika Anda melihat lebih dekat di bagian atas, ada beberapa garis rumit yang tertutup. Garis-garis ini sangat rumit tetapi tidak beraturan. Tampaknya ada sesuatu yang misterius tersembunyi di dalam garis-garis yang rumit dan tidak teratur ini. Dan ada atmosfer yang kuat dan sangat tidak jelas yang terpancar samar-samar. Dan ada beberapa titik cahaya yang bersinar. Dan titik-titik cahaya itu berkedip. Bersinar. Berkelap-kelip seperti mata yang berkedip. Dengan sedikit keanehan dan kelincahan. Melihat titik-titik cahaya di lantai atas, Zhan Lao bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya anak ini memang ditakdirkan untukmu. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 5 Kultivasi Pertama Part 3. Ledakan. Di pagoda emas. Xiaoyan seperti patung. Tidak bergerak. Waktu berlalu. Xiaoyan telah berkultivasi di sini selama 20 hari. Dan bintik-bintik cahaya energi di langit masih memenuhi seluruh lapisan pemurnian Qi. Dan tidak ada jejak, itu artinya berhenti. Energi unik naik dan terbakar di tubuh Xiaoyan. Dan untaian Doqi terus mengalir keluar dari kelompok cahaya Doqi. Dan kemudian setelah pembaptisan kekuatan baru, itu dibor kembali ke kelompok Doqi di Dantian lagi. Di bawah siklus yang begitu sempurna, kelompok cahaya Doqi yang awalnya tampak sedikit kemerahan tidak hanya berukuran 2 kali lipat, tetapi juga warna merah muda yang terkandung di dalamnya menjadi semakin jelas dan semakin berkilau. Perubahan Doqi seperti itu secara alami tidak luput dari perhatian Xiaoyan. Karena dia dalam kondisi kultivasi, dia tidak yakin berapa lama dia telah berlatih kali ini. Tetapi menilai dari Doqi yang terkandung dalam kelompok cahaya Doqi yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dia seharusnya mencapai Doqi bintang 1. Puncak tahap awal Kaisar. Mungkin tidak lama sebelum dia benar-benar dapat memasuki tingkat tahap tengah Kaisar pertempuran bintang 1. Untuk keadaan kultivasi otomatis satu kali ini, Xiaoyan secara alami tidak akan cukup bodoh untuk mengganggunya. Pikirannya tetap damai, seperti seorang biksu tua yang masuk ke dalam meditasi, tidak tergerak oleh objek eksternal apapun, tetapi diam-diam menyaksikan masa Doqi yang lebih terang dan lebih kuat yang dipenuhi dengan aura ketakutan. Tidak ada waktu untuk berlatih, dan saya tidak tahu berapa hari telah berlalu. Pikiran Xiaoyan yang agak kacau dibangunkan oleh gelombang aneh lagi. Tetapi itu adalah penemuan yang sangat menyenangkan. Pada saat ini, di pusaran air Doqi, tubuh bersinar dengan cahaya Doqi yang semakin intens. Sebenarnya seperti bintang. Ia terus-menerus melepaskan cahaya aneh. Dengan paksa menekan ekstasi yang muncul di hatinya, Xiaoyan tidak mengeluarkan perintah apapun kepada kelompok Doqi merah yang sekarang berapi-api, tetapi hanya menyaksikan tindakan halusnya dengan mentalitas seorang pengamat. Masa Doqi ditangguhkan di dantian di perut bagian bawah. Dan tiba-tiba, kekuatan isap menembus darinya. Dengan munculnya hisapan ini, Xiaoyan memperhatikan bahwa ki pertempuran perkasa yang masih beredar di meridian tubuh, seolah ditarik, mulai berubah menjadi banjir deras dengan raungan rendah yang sunyi, menuju ke perut bagian bawah. Pusaran ki pertempuran yang dibentuk oleh masa ki pertempuran bergegas keluar. Pada saat ini, tidak hanya Xiaoyan yang mengalami perubahan di tubuhnya, tetapi juga banyak gerakan di luar tubuhnya. Pada saat masa Doqi mengeluarkan hisapan, energi yang merasuki tubuh Xiaoyan mulai berfluktuasi dengan cepat. Setelah beberapa saat, energi hangat mulai mengalir deras dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Karena energi di lapisan pemurnian gas jauh melebihi dunia luar, jadi energi itu mengalir masuk, dan yang lain bahkan bisa melihat pusaran energi menjulang yang dengan cepat terbentuk dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Suara energi yang meluas terpancar dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa penyerapan 20 hari ini benar-benar akan membuatnya mencapai kemacetan di tahap awal One Star Doudi. Kelompok cahaya Doqi yang berputar cepat di dalam tubuh terus berakselerasi tanpa ada niat untuk berhenti. Saat penyerapan Xiaoyan berlanjut, di luar rumah, Xiaoli berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Xiaoyan telah berlatih ini selama hampir 1 bulan. Dia awalnya berpikir bahwa Xiaoyan akan dapat menyelesaikan latihannya paling lama dalam waktu setengah bulan.
Tanpa diduga, sudah 20 hari, dan energi di sekitarnya masih terkumpul. Leluhur, siapa orang ini? Butuh waktu lama untuk berkultivasi untuk pertama kalinya. Jika Anda melanjutkan, itu akan mendekati rekor. Di belakang Xiao Li, seseorang yang relatif jujur dari klan Xiao maju ke depan untuk menyambutnya. Melihat ke rumah yang masih diselimuti energi Xiao Yan, dan bertanya dengan lembut. Di antara klan Xiao, yang bertahan paling lama dalam latihan pertama Dodi adalah Xiao Yao, pendiri keluarga Xiao. Dikatakan bahwa Xiao Yao menyerapnya selama 30 hari ketika dia pertama kali berlatih, dan melangkah langsung ke tahap tengah Kaisar Do Bintang 1 pada satu waktu. Tidak ada seorang pun di klan yang dapat mengejar bakat kultivasi seperti itu. Melihat rumah yang terbungkus energi, mata Xiao Li juga penuh dengan api. Dan dua bola kecil di tangannya juga berdetak dengan suasana hati Xiao Li seolah-olah masih hidup. Mungkin, anak ini. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Entah berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Satu menara dan satu naga. Meskipun itu hanya dua hal, tampaknya tidak terlalu aneh. Tetapi Anda harus tahu bahwa ketika setiap Dodi datang ke benua ini setelah dipromosikan, ada kemungkinan bahwa antarmuka luar angkasa asli juga akan datang. Dengan pemiliknya, ini sangat kecil. Dan barang-barang biasa tidak dapat menembus lorong di antara antarmuka. Namun, Xiao Yan baru berada di sini selama beberapa hari. Pertama, ada menara ajaib yang dapat mengubah ukuran. Dan kemudian adalah guntur emas yang membuat banyak kebisingan di keluarga Xiao. Lama, ini menyebabkan kejutan besar di antara klan Xiao. Dan tentu saja beberapa dari mereka sangat menghina. Tentu saja, mereka juga memiliki modal yang meremehkan. Para tetua lainnya dari klan Xiao juga datang satu demi satu dari kejauhan. Ketika mata mereka melihat pusaran energi di luar rumah, mereka semua terkejut, dan kemudian mereka penuh dengan rasa iri. Jelas, mereka juga tahu apa artinya itu. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 5 Kultivasi Pertama Part 4. Orang ini telah berlatih selama 20 hari tanpa makan atau minum. Dia benar-benar aneh. Seorang anggota keluarga Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam sambil melihat energi di sekitarnya yang dikumpulkan dengan panik. Saya telah bertanya. Orang ini adalah satu-satunya Kaisar Dou yang telah dipromosikan di benua Doqi selama ribuan tahun. Namanya Xiao Yan. Dan dia sangat kuat. Dikatakan bahwa bahkan Mu Feng di tahap tengah dari Kaisar Dou Bintang 1 Lembah Tianming dikalahkan olehnya. Seorang wanita dengan penampilan yang agak halus menatap ruangan yang membentuk pusaran energi, dan berkata dengan hati-hati. Jadi dia Xiao Yan. Hei, aku tidak percaya rumornya pada awalnya. Tapi sekarang setelah aku melihatnya, sepertinya itu tidak salah. Mendengar ini, 3 anggota keluarga Xiao lainnya mengikuti. Jelas, pertempuran Xiao Yan di Lembah Tianming telah menyebar ke keluarga Xiao. Dan semua orang telah mendengar nama Xiao Yan. Set, kecilkan suaramu. Jika nenek moyang mendengarnya, kita akan mendapat masalah. Wanita itu berkata lembut dengan jari-jarinya di depan mulutnya. Mata Xiao Li masih menatap rumah yang terbungkus energi di kejauhan. Dia awalnya berpikir bahwa anak ini mungkin hanya beruntung. Tetapi sekarang tampaknya itu tidak sesederhana keberuntungan. 20 hari. Hasil seperti itu ada di keluarga Xiao ini sudah merupakan keberadaan yang langka di tengah dunia. Dan dilihat dari nafas, kultivasi Xiao Yan tidak akan berhenti kali ini. Nak, berapa lama kamu bisa melanjutkan? Apakah ini akan mendekati 30 hari? Para tetua di samping Xiao Li awalnya berpikir bahwa Xiao Yan, yang memiliki Chaos Saint Yan dan memperoleh Golden Thunder Dragon, hanya beruntung. Tetapi sekarang, pandangan ini mulai berubah secara diam-diam. Bagi kebanyakan Dodi yang baru lahir, pelatihan pertama adalah sangat di luar jangkauan. Tetapi anak laki-laki di ruangan di depannya benar-benar telah mencapainya. Namun, di hati para tetua, mungkin Xiao Yan mampu berkultivasi begitu lama hanya karena miliknya Chaos Saint Yan. Xiao Yan telah berlatih selama 20 hari. Dan semua orang di klan Xiao sekarang mengerti bahwa meskipun hanya 20 hari, Xiao Yan akan menjadi murid inti klan, mendapatkan pelatihan kunci klan, dan bahkan lebih,
Yang penting adalah kultivasi Xiaoyan belum berhenti sejauh ini. Titik. Oke. Sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.